Sebanyak 16 kios tiket bus dan rumah makan di area Terminal Induk Kota Bekasi, Bekasi Timur, Jawa Barat terbakar pada Selasa pagi. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke kios lain yang berdekatan. 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 48 personel berjibaku memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran masih adanya aliran listrik serta sumber air yang jauh. Kebakaran diduga akibat kebocoran selang gas di salah satu rumah makan Padang. Api berhasil dipadamkan dalam 1 jam. Sebenarnya tadi masih ada listrik ya, listrik masih nyala ya. Kita segera konfirmasi ke PLN ya untuk matikan ya. Sejumlah pedagang yang panik langsung mengevakuasi barang-barang berharga serta dagangan agar tidak turut terbakar. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Itu api awal dari mana, Bu? Dari warung Padang? Dari warung Padang. Kayak gas gitu, Bu ya? Kayak bocoran gas ya? Iya. Apa salah masak kan bocor gas. Sementara satu korban luka bakar ringan yang merupakan karyawan rumah makan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran belasan kios di Bekasi, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas perkembangan terkini kecelakaan pesawat TNI AU T-50I yang jatuh di Blora, Jawa Tengah. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, 13 rumah di permukiman padat penduduk ludes terbakar di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Namun penyebab kebakaran belum diketahui. Kebakaran hebat menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar. Akibat kebakaran, sejumlah warga memilih menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Sulitnya akses membuat upaya pemadaman sulit dilakukan. Akibatnya 13 rumah warga ludes dilalap api. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas karena mobil pemadam kebakaran tidak dapat mendekati lokasi. Warga korban kebakaran yang ditemui Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda, menangis mengadukan nasib mereka. Fitri pun langsung memerintahkan dinas terkait segera turun membantu warga dan membangun dapur umum. Itu yang menjadi pusat perhatian kami, bagaimana warga sekarang yang mengalami musibah mendapatkan bantuan secepatnya karena kondisi mereka masih shock karena memang baru beberapa jam yang lalu, dan kami dari pemerintah Kota Palembang tentu tidak tinggal diam, dari dinas sosial, dinas kesehatan, dari Tagana dan sebagainya harus turun, harus membantu, dan untuk sementara kita lebih memfokuskan masalah anak-anak, balita dan juga lansia ya yang terkait masalah korban kebakaran. Selain bantuan logistik, warga berharap pemerintah Kota Palembang membantu untuk membangun kembali rumah mereka. Hingga saat ini belum dapat dipastikan asal api yang menghanguskan 13 rumah ini lantaran masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, akibat kaki tersangkut di bantalan rel kereta api, seorang pelajar tewas tersambar kereta api. Diduga korban tidak mendengar adanya kereta yang akan melintas karena di telinga korban ada headset terpasang. Pelajar SMP ini meninggal tertabrak kereta api batubara rangkaian panjang di stasiun Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Korban yang tengah menyeberang melintasi ke rel kereta api tiba-tiba kakinya tersandung. Sebelumnya, korban sempat jajan di sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Ini nyerobos dari sini loh.
Ini pakai handset ini katanya. Itu kalau begini katanya. Itu dia nggak tahu persis kalau udah ada bisa jadi 2. Seringnya terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api. Masyarakat sebaiknya selalu berhati-hati jika ingin melintas. Pemirsa, polisi menetapkan sopir truk tangki Pertamina dalam kasus kecelakaan di Transyogi Cibubur, Bekasi sebagai tersangka. Truk tangki diduga mengalami remblong sehingga menabrak belasan kendaraan. Setelah penyidikan dan olah tempat kejadian perkara, Polda Metro Jaya menetapkan 1 tersangka dalam kecelakaan truk Pertamina di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka adalah Supardi yang merupakan supir truk. Sementara Kasira, kernet truk masih berstatus sebagai saksi. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Alternatif Cibubur Transyogi, Bekasi, Jawa Barat, Senin sore. Truk tangki Pertamina melaju di jalan menurun dari arah Cibubur menuju arah Cilengsi. Namun diduga remblong, truk menabrak 2 mobil dan 10 sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Akibatnya, 10 orang meninggal dunia, sementara 5 lainnya luka berat dan 1 orang luka ringan. Kita beralih ke informasi lainnya, kotak hitam pesawat T-50I Golden Eagle ditemukan. Petugas TNI Angkatan Udara langsung mengamankannya dan dibawa menggunakan helikopter. Pencarian kotak hitam oleh petugas gabungan TNI Polri di Batu Basarnas warga setempat akhirnya mendapatkan hasil. Kotak hitam pesawat T-50I Golden Eagle ditemukan. Kotak hitam langsung dibawa menggunakan pesawat heli. Untuk kotak ya, alhamdulillah tadi jam 10 sudah ketemu. Itu yang penting, tadi sudah diangkut dengan heli Puma, terus jenazah sudah terbawa semua. Ini melibatkan warga semua. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih atas nama pemerintah kabupaten, warga desa Nginggil Sayo untuk bantu. Prajurit TNI AU tiba di lokasi heli Puma milik TNI AU Lanut Iswahyudi. Bersama warga, petugas mencari serpihan pesawat tempur yang lokasinya sangat sulit dilalui karena berada di tengah hutan. Sebelumnya, sebuah pesawat latih T-50I Golden Eagle Lanut Iswahyudi jatuh di daerah Nginggil, Kecamatan Kladenan, Blora, Jawa Tengah. Pilot Letu penerbang Alan Safitra gugur. Penyebab jatuhnya pesawat belum diketahui. Jenazah pilot pesawat T-50I Golden Eagle Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi yang mengalami kecelakaan di Blora, Jawa Tengah diberangkatkan dari landasan udara Iswahyudi Magetan pada Selasa siang menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Jenazah akan diterbangkan ke Jakarta untuk dimakamkan di Bekasi. Pelepasan jenazah Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi dilakukan secara upacara militer yang dipimpin oleh Dan Lanut Iswahyudi, Marsma TNI M. Untung Suropati di Skuadron 15 Wing 3 Lanut Iswahyudi. Keluarga mengiringi jenazah untuk diterbangkan ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk dimakamkan di Bekasi, Jawa Barat. Letu penerbang Alan dinyatakan meninggal setelah pesawatnya terjatuh di Desa Kradenan, Blora, Jawa Tengah dalam latihan terbang malam. Jenazah berhasil dievakuasi Selasa siang dan langsung disemayamkan di Lanut Iswahyudi Magetan. Kadispen TNI Angkatan Udara Marskal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan, kecelakaan terjadi saat hendak kembali ke pangkalan namun terjadi hilang kontak dan kemudian dilaporkan terjatuh. Mungkin sekira pukul 19.30 atau pukul 20 kita mendapat informasi dari aparat kewilayahan. Dalam hal ini kita mendapat konfirmasi dari Polsek Blora. Jadi menyampaikan bahwa ada pesawat yang jatuh di Letu penerbang Alan Safitra Indra Wahyudi adalah perwira penerbang lulusan AAU tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 2017. Ia gugur saat melaksanakan tugas latihan terbang malam. Ia meninggalkan seorang istri yang baru dinikahi pada 2021.
Lalu mengapa kecelakaan pesawat TNI AU bisa terjadi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Susaning Tias Kertopati, pengamat militer dan intelijen. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nuning. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abraham. Ya, sebelum kita berdiskusi, kita dengarkan terlebih dahulu ya Mbak Nuning, ini keterangan pers dari Kadispen Angkatan Udara, Marskal Pertama TNI Indan Gilang Mulyansyah. Nah, sejak Hosen menyampaikan blind itu 1997, itulah kontak terakhir pesawat Tego 5009 yang dipiloti oleh Alan. Kemudian semenjak kontak kemudian dicoba dikontak oleh petugas lalu lintas udara di Batu Selby, tidak berhasil dikontak. Kemudian beberapa saat kemudian mungkin sekira pukul 19.30 atau pukul 20 kita mendapat informasi dari aparat kewilayahan. Dalam hal ini kita mendapat konfirmasi dari Polsek Blora. Jadi ya, Mbak Nuning, saya langsung ke pertanyaan. Dari disiplin ilmu dan berangkat juga dari pengalaman Anda ya, menurut Bu Nuning apa yang terjadi? Ya, sebelum saya memberikan pendapat duka yang mendalam untuk Letu Penerbang Alam Safitra, yang bersangkutan adalah perwira pertama yang cerdas, alumni Universitas Pertahanan di mana saya juga mengajar sebagai dosen ya, sedih sekali. Okay. Jatuhnya pesawat ini harus diinvestigasi secara holistik. Dan kita tahu semua bahwa sebelum operasi penerbangan itu dilakukan, tentu ada yang namanya perkiraan keadaan atau biasa kita sebut dengan KIRKA. Semua diperiksa, pesawat, mesin, pilotnya, kesehatannya, juga beban dari pesawat. Nah, ini sampai jatuh. Untung tadi kotak hitam sudah ditemukan. Insya Allah akan diketahui penyebabnya apa ya, karena memang di sini belum tentu itu ada hal yang salah di pesawatnya atau alutsistanya. Siapa tahu di situ tadi yang saya katakan bahwa mungkin saja ada human error, kesehatan dari pilot, kelebihan beban, cuaca buruk atau perawatan yang tidak paripurna. Nah, tetapi hal ini tentu harus kembali kepada bagaimana pengadaan alutsista dan perawatan alutsista itu menjadi satu perhatian bagi TNI. Iya. Bu Nuning, berkaca dari apa yang terjadi ini kan disebutkan sedang latihan tempur di malam hari, strategi untuk menyergap lawan dalam kondisi senyap. Ya, dan namanya night tactical intercept. Ya. Betul. Apa yang bisa Anda ceritakan mengenai skenario dari latihan terbang di malam hari? Terbang di malam hari itu betul-betul harus dilakukan oleh seorang pengawak pesawat yang bisa dikatakan memiliki kemampuan yang lebih dari rata-rata ya, karena memang tidak mudah. Itu menggunakan indera, penginderaan, lalu kemudian feeling, dan kemudian dapat segera tanggap terhadap cuaca dan lain sebagainya. Apalagi ini dilengkapi dengan alat intercept. Apabila itu dilaksanakan, tentu tidak semudah pesawat biasa ya. Dalam artian ini kan kita belajar bertempur dengan musuh. Nah, ini kan jatuh, oleh karenanya harus diinvestigasi secara holistik. Kita akan nantikan tentu bagaimana tim khusus yang sudah dibentuk untuk menginvestigasi penyebabnya. Tapi kalau berkaca lagi mengenai apa yang sedang terjadi begini ya, Mbak Nuning, ada sebutkan tadi faktor alutsista, kemudian juga ada sebutkan faktor human error dan lain sebagainya. Apakah kemudian di luar faktor itu, faktor eksternal lainnya ada yang diperhitungkan, dikalkulasi? Ya tentu saja. Termasuk kalau yang kita katakan ini cuaca buruk itu kan juga di luar kalkulasi ya. Betul. Tentu harus KIRKA itu juga harus diperhatikan oleh sang pengawak gitu. Nah, kembali kepada
jatuhnya pesawat ini harus menjadi trigger bagi TNI ya, khususnya TNI AU untuk mengevaluasi lagi pengadaan alutsistanya. Oke. Kita tentu mau semuanya serba baru, tapi belum tentu yang baru itu lebih baik daripada yang sudah ada. Yang sudah ada pun apabila itu dirawat dengan baik ya, perawatannya juga baik, tidak melakukan kanibalisasi di dalam merawat, itu juga akan baik, bagus dan tidak akan bermasalah gitu loh di udara gitu. Jadi memang modernisasi alutsista ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kita ini Indonesia harus punya alutsista kuat. Dari Sabang sampai Merauke, daratan maupun lautan itu kan luas sekali untuk penjagaan kedaulatan NKRI gitu. Dan kita tahu juga Mbak Nuning bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus nampaknya terkait dengan insiden tersebut ya. Kalau kita lihat arahnya akan kemana? Apakah sebagaimana yang Anda sebutkan tadi bahwa alutsista menjadi perhatian utama Kementerian Pertahanan? Ya, saya rasa demikian ya. Menteri Pertahanan Prabowo ini keliling dunia untuk menjumpai alutsista yang tepat bagi Indonesia. Karena pembelian alutsista tanpa memperhatikan lingkungan strategis, tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kondisi di Indonesia, tentu akan juga menimbulkan masalah gitu. Oleh karenanya, ini kalau di DPR ya, kan ada usulan pembelian alutsista. Itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan kebutuhannya A yang dibeli B begitu. Ya sesuai pedagangnya lah ya. Siapapun akan mengatakan bahwa dagangannya bagus, tapi sesuai atau tidak untuk Indonesia, begitu Mas Abi. Baik, terima kasih Mbak Nuning Susaning Tias Kertopati, pakar militer dan juga pakar intelijen sudah hadir dan berdiskusi bersama dengan kami. Mirsa, pesawat tempur T-50I Golden Eagle dari Skuadron Udara 15 TNI Angkatan Udara yang jatuh di Blora, Jawa Tengah merupakan pesawat canggih buatan Korea Selatan. Pesawat tempur latih tersebut merupakan pesawat tempur tingkat lanjut untuk melatih calon pilot berkualifikasi fighter. Sebagaimana yang kita lihat bersama, Mirsa, bahwa inilah kualifikasi ataupun inilah kelengkapan dari pesawat tempur T-50 Golden Eagle. Ada beberapa kemampuan yang dimiliki, termasuk kemampuan menanjak maksimal, kemudian termasuk dengan spesifikasi panjang, lebar, tinggi, daya dorong mesin, hingga kemudian juga keahlian kecepatan lainnya, termasuk kecepatan maksimal hingga 1.600 km per jam. Pemirsa, almarhum Peltu Supatno yang menjadi korban kecelakaan maut truk Pertamina dimakamkan dengan upacara militer. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat ini.